Shalom Alahim. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita tinggalkan semua beban kita, masalah kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita pada pagi hari ini. Supaya hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kuduskanlah tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini. Benar Tuhan, kuduskanlah hati kami. Sungguh menyembah kepada-Mu segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Dan Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami puji. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena besar kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini.
Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami semuanya, mengurapi kami semuanya pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya tidak sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat damai sejahtera daripada Engkau. Terlebih setiap pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati Engkau Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semuanya tanpa terkecuali, baik sidang jemaat-Mu yang hadir, para penonton yang ada, hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun cuaca dingin, tapi kita berada pada pagi hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Biar kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur, biarlah segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Karena kita tahu kita sudah menikmati, merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan.
Apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Jadi wajah-wajah kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan disirami akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan jangan pernah menyerah. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh saat ini apapun terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau tidak pernah menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji atas kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan penuh dengan kuasa dan kemurahan yang sanggup menolong bagi setiap kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah kami di pagi hari ini. Biar Tuhan memimpin, menolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan sebentar
Kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan kami semua yang boleh mendengarkannya. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah masing-masing. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan hidup kami untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Semua sehat? Di Tuhan ya. Mengudaranya seperti ini, jadi seringkali membuat kita ini terganggu kesehatan ini. Puji Tuhan saya 3 minggu. Kondisi ini kurang bagus, mulai dari gigi, kemudian asmanya anfal, lalu diare, dan pagi ini puji Tuhan bisa berhadapan dengan Tuhan, kita berbakti bersama di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu ini tema yang tidak semestinya saya harus menyampaikan supaya kita semua nanti bisa mengetahui ya, yaitu siksa kubur. Wah, ngeri saudara ya. Ini saya belum pernah ditampilkan di dalam khotbah-khotbah Kristiani yang secara tematis. Tapi mari kita bersama-sama membaca lebih dahulu dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Sudah ketemu, kita akan membaca keselokro. Terima kasih Setiawan. 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sekali lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Ditetapkan yang berarti mau tidak mau, saudara ya. Banyak orang mencoba menghindari kematian, tetapi semakin dihindari rasanya semakin mengejar. Ya. Kita lihat saja di rumah-rumah sakit, mereka yang masih badannya kelihatan kuat, badannya kelihatan sehat, tetapi kemudian ternyata penyakitnya yang ada adalah di dalam jantung, liver, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, mereka berjuang, mereka berusaha, tetapi disertai dengan kecemasan. Kira-kira sembuh apa enggak ya? Cari dokter yang terbaik. Mencari obat yang bukan obat yang abal-abal. Dulu saya tidak mengerti ada obat paten, ada obat
generik, sudah pada hafal semua ya. Yang dicari dulu adalah obat generik pertama kali. Setelah sudah itu kemudian cari obat yang paten, yang berkualitas. Mau berapapun harga yang harus dibayar, maka dicari dan diupayakan. Untuk apa? Mencegah atau minimal memperpanjang usia. Kalau mencegah untuk kematian tentu tidak bisa. Tapi kalau boleh mati itu dihindari. Saya sejak kecil itu sudah penuh dengan penderitaan karena sakit, saudara ya. Asma itu penyakit yang paling akrab. Sehingga saya punya pikiran umur saya ini pasti akan pendek. Apa bisa melewati umur sekitar 30. Apalagi waktu itu ada suara setan yang selalu membayang. Bukan suara yang didengar tapi dalam batin. Kamu nanti mati umur 23 tahun. Dan matimu di Sumatera katanya. Tempatnya Pak Paulus ini. Tapi kemudian setelah saya mengenal Kristus sudah pernah ada lagi, saudara. Suara di dalam batin itu ya, tidak ada lagi. Dan kemudian saya memang bertambah parah sekali waktu sudah sampai datang itu makhluk 4 itu. Yang berkali-kali saya sampaikan, entah saudara waktu saya sampaikan itu percaya betul apa tidak. Sebab tiap-tiap penyampaian firman Tuhan yang disampaikan itu dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian. Maka itu kita selalu dalam membaca firman Tuhan, kita sambut dengan sebuah statement iman. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini apa? Untuk bisa mendorong membawa kita kepada satu rasa takut, hormat, tetapi penuh dengan kekudusan. Takut kita itu bukan didorong karena kengerian, tapi karena memang betul-betul kita meyakini itu firman yang memperingatkan betul. Nah saudara, karena itu tatkala saya merenungkan firman Tuhan ini perlu disampaikan. Saya waktu lewat telepon berbicara dengan 2 hamba Tuhan. Lalu kemudian saya sampaikan itu. Mereka mengatakannya betul sulit ya. Untuk bagaimanapun juga sulit. Membawa orang ke dalam satu pertobatan itu sulit. Mari kita akan melihat sejauh mana kesulitan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Kita membaca di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Mari kita baca pelan-pelan ya. Dengan diyakini kalimat demi kalimat diresapi, dihayati. Supaya kita memperoleh sesuatu yang betul-betul diharapkan Tuhan. Yaitu kita tidak sembrono dalam hidup ini, lalu kita dibelokkan oleh apa yang telah kita hasilkan sebagai orang-orang sukses, orang-orang yang diberkati, dibela dan lain sebagainya ya. Kalimat demi kalimat kita coba untuk bisa menghayatinya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya, 19, kita baca bersama-sama. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bersama Lazarus, bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu,
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun kepada mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuklah ke dalam penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ngeri, saudara ya. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus, yang menyampaikan Tuhan Yesus. Beliau memberikan ini, memang kalau dari sisi politis kita bisa melihat ini sebetulnya sindiran politik kepada Herodes. Kita bisa melihat, tetapi inti pokoknya adalah bahwa satu kali orang itu kaya, miskin, bodoh, pandai, akan mati. Ini merupakan perjalanan yang tidak dapat ditahan. Kita berapa bulan ini mendengarkan berita itu. Pertama kali kita ngeri, bukan? Ya benar. Tetapi sekarang kadar kengerian itu kemudian masih melekat, bertambah tebal, atau kemudian luntur. Waktu pertama kali disampaikan COVID itu begitu mengerikan. Ditunjukkan tayangan di televisi. Begitu orang di jalan mati, terkapar. Naik sepeda motor dia turun, kemudian di marka jalan dia duduk nelosor mati, di depan toko mati,
Di mana-mana kemudian kita melihat suasana kematian mengundang kengerian pertama kali. Serempak kita mencoba untuk mendisiplinir diri, merawat diri, memelihara diri begitu rupa, supaya jangan sampai kemudian kita mati. Saudara, tetapi setelah menjelang sekian lama, dulu kita begitu rupa disuruh pakai masker semua di mana-mana. Kemarin saya sakit, saya minta diinfus, sudah lemes, tidak bisa, karena tidak bisa makan. Mau makan apa aja tidak bisa, lemes saya. Minta diinfus di kamar, saya tetap pakai masker. Kemudian Menteri Kesehatan tuh ya, saya ngundang Menteri Kesehatan itu, dia mengatakan, Om, di rumah tidak perlu pakai masker, ini udara semua bersih, dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri pakai masker. Saya pikir, ini logikanya bagaimana? Maka itu kadang-kadang juga lupa. Sampai kadang ingat sesuatu, kok tidak enak ya. Ini ada apa? Oh ya, maskernya belum saya pakai. Dari kita pakai masker, kemudian ada penelitian, ada masker-masker yang betul bisa memfilter dari virus itu, tapi ada yang tidak bisa. Lalu ditunjukkan masker yang model bagaimana. Tapi masih ada juga yang pakai masker, saya dikasih itu masker dari Bali, badian gini gitu. Walah, loh kok masker gini. Yang dipakai perlunya kan masker yang mencegah, memfilter adanya virus. Ditambah lagi mesti pakai teropong ini loh. Apa yang namanya? Face shield. Pakai itu. Ini tadi masker saya terpaksa saya buka karena saya mesti harus ngomong yang artikulasinya jelas supaya jangan nanti salah mengerti, ya. Nah, setelah sudah itu kemudian mulai orang lupa karena mereka pada hari-hari ini banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka cari terobosan, ketemu terobosan baru apa? Jual masker. Oh, bersusun masker ada dijual di mana-mana. Macam-macam, di model-model gitu. Lupa, itu hal-hal kecil yang membuat kita kehilangan kewaspadaan dari masker yang dipakai untuk kesehatan, kemudian masker itu dipakai juga untuk bagian dari mempercantik diri. Jadi, bukan alat kesehatan lagi, tapi alat kecantikan. Sama seperti kacamata ini. Kacamata itu zaman dahulu adalah khusus untuk kesehatan. Dulu ada kacamata cuma satu saja, namanya lorgnet itu. Dipakai untuk kesehatan. Jadi kalau mata yang suswak itu hanya satu mata, ya satu mata itu yang dikasih kaca itu. Lalu biasanya langsung ada rantai yang menghubungkan, taruh di saku jasnya. Dulu orang dulu kan jas-jasan ya. Bapak saya dulu sebagai Hofbeheerder, kepala pegadaian, jas-jasan, pakai itu. Sekarang ini bukan lagi alat kesehatan, tapi jadi alat kecantikan. Ada kacamata gede, kayak mata Dodo Ero itu, gede gitu. Ya. Besok lagi ganti kacamata lagi yang lain lagi. Ada kacamata untuk penahan terik matahari, surya itu ya. Satu kali ada seorang pendeta datang ke sini pakai itu, tapi di luar gelap, di dalam tambah gelap. Saya ini pakai kalau di luar itu terang, ini jadi gelap. Tapi kalau di dalam gelap, ini jadi terang. Jadi fleksibel, saudara ya. Jadi
arahkan kepada kemajuan yang bermacam-macam. Nah, sekarang oleh karena hal-hal yang kecil itu dengan berbagai-bagai tampilan-tampilan kesehatan yang kemudian disiasati untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya, fokusnya untuk menjaga sebagai kesehatan itu jadi berubah. Tambah lagi sekarang tambah lama, tambah dapat diterima. Nah, ini susahnya. Dapat diterima itu dari sisi yang lain, mereka minta kebebasan. Pak tukang yang ada di sini, saya beritahu, pakai masker, Pak. Aduh, mboten gadah kula, saya kasih masker 2, masih dipakai terus ya. Pakai. Tapi lucu pakainya, kadang mulutnya yang dimaskerin. Hidungnya tetap melompong gitu. Keliru. Itu menjaga virus supaya jangan kita hisap. Lalu juga pakai face shield ini supaya juga jangan sampai terkena ini ya, muncratnya itu. Basa Jawane gampang, muncrat. Yang orang sering mengatakan, rada-rada kan abab jengkol. Ya. Itu kemudian harus pakai face shield ini. Saudara nanti kalau pakai face shield, ajak ngomong-ngomong dengannya, lihat nanti di situ ada flagnya. Bahwa apa yang kita omong itu sebetulnya memang berbau satu penularan. Ya, kita perlu tahu itu. Nah, ini masalah yang perlu kita disiplinir. Demikian juga tentang masalah kematian satu kali waktu itu akan tampil dan sudah disampaikan bagaimana peristiwanya orang mati. Saudara, sekarang banyak bisa melihat. Dulu berita cuman pakai lihat di majalah atau di koran tiap hari. Oh, mati. Begitu baru ditaruh, sudah disambut dengan ular begitu banyak. Pertama kali saya baca itu, kaget. Jenazah mau dimasukkan, ular keluar. Dan itu fakta, saudara. Ngeri. Satu tokoh politik yang ada di sini pernah mati, lalu kemudian begitu dia seorang tokoh ya, lalu mau dimakamkan, sudah dipasang tenda dan lain sebagainya. Angin ribut datang, luar biasa. Membuat semua orang kocar-kacir. Tadi menghargai begitu rupa, memberikan diri ini, tahu menghargai orang yang berpangkat berjasa, sudah tidak laku lagi. Saya lihat sekilas itu videonya itu, ngeri. Itu tenda diterpa angin, bawa, buyar semua. Ibu-ibu yang pakaiannya kinyis-kinyis itu basah semua, luntur semua make up-nya. Lawang ke kuburan saya pakai make up, saudara. Lah yang lihat itu siapa, saudara? Di situ itu. Kadang-kadang kita ini kebablasan. Lalu lagi ada yang dimakamkan. Begitu mau dimasukkan, api sudah menjilat. Terbakar. Saudara lihat di YouTube sekarang ini kita bersyukur. Ada banyak contoh-contoh itu. Saya lihat, mati. Satu lagi begitu mau dimasukkan, perutnya terburai, sudah keluar itu. Apa itu? Ulatnya itu. Itu sebetulnya merupakan satu peringatan bagi kita. Bagaimana bentuk kematian itu? Saya punya famili dulu di wilayah Madiun. Itu rentenir, saudara. Itu jahatnya luar biasa. Saya masih ingat saya bermain, itu punya pohon jeruk yang begitu pohonnya itu satu kepala gitu besar. Saya cuma pegang-pegang gini aja. Kemudian pergi. Pergi, saudara.
Memang anak kecil kalau pegang begini lama-lama jadi. Ya. Berasnya tuh berkarung-karung dijemur. Jadi bukan kutu tuh bukan di kepala, di beras itu juga ada kutu. Saking dia tidak memiliki hasrat membantu tetangga kiri kanan. Pagernya rumahnya itu tinggi sekali. Tatkala mati, saudara, saya beritahu, mereka yang mengiringkan, saya masih kecil tentu tidak ikut saya. Mengiringkan pulang tuh cerita. Ngeri. Begitu peti mati itu mau dimasukkan, tanah itu tidak bisa terima. Menciut kembali tanah itu. Diukur lagi. Panjangnya, lebarnya, dilebarkan dengan peti matinya itu. Sudah ada kelonggaran untuk satu sosok orang di sini berdiri, satu sosok orang ini berdiri untuk bisa menerima itu peti mati untuk menurunkannya dan untuk naik, longgar sudah. Begitu masuk sempit, tidak bisa lagi berkali-kali. Orang mulai bergumam, orang mulai pegang-pegangan tangan satu sama lain, apalagi ibu-ibu itu. Lama-lama ibu-ibu ini kemudian ada satu-satu mulai lepas dari kerumunan itu. Dan kemudian orang yang menguburkan itu, yang mendoakan situ, bingung bagaimana diinjak masuknya peti mati itu. Saya beritahu saudara, diinjak, kaya, didoakan, kemudian banyak yang datang. Tapi akhirnya sebelum selesai melihat peti mau diturunkan, lari semua sudah. Itu akibat dosa jadi rentenir. Hati-hati saudara ya. Saya ngomong ini bukankah saya jadi gembala mengajak saudara untuk bertobat yang sungguh-sungguh. Saya bukan cuma sekedar mengajar, tapi saya tempatkan saudara di batin yang paling dalam. Sering ibu gembala mengatakan, sudahlah Pak, jangan dipikiri. Saya mikirkan yang satu-satu, kenapa tidak ada perubahannya. Tiap tahun cuma begitu saja. Alkitab pun juga tidak dibaca. Kita lihat akhirnya ini loh. Dituliskan di situ, ada seorang yang bernama Lazarus, ada seorang kaya yang berjubah ungu penuh dengan pesta pora, yang satu kelaparan yang mengerikan. Penuh dengan kudis dan kurap. Saudara bisa melihat, kalau orang penuh dengan kudis dan kurap itu bagaimana baunya. Saya pernah berdekatan dengan orang-orang seperti ini. Baunya tuh amis, saudara. Kalau amisnya bandeng ya dikorek-korek terus digoreng, saudara ya. Kalau amisnya orang penuh dengan kudis dan kurap, bisa dibayangkan, saudara. Itu. Yang kurap, yang kudisan ini, yang borok ini, dia berbaring dekat pintu itu untuk mendapatkan remah-remah. Coba bayangkan. Saya ini sudah kurus, saudara. Ini belakang saya, tulang belakang ini kalau ditempatkan di kasur sakit. Langsung kena kepada tulangnya. Ibu gembala sampai mau carikan kasur air itu. Saya bilang, enggak usah dah. Tidurnya miring. Sakit. Duduk lama enggak bisa. Seperti begini juga susah, saudara ya. Duduknya ini. Makanya itu untung untuk mereka yang senang mendengar khotbah sebentar aja itu. Nanti sebentar cuman. Ya. Karena itu perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita semua mengerti ini diambil, diberitakan sudah mungkin jutaan hamba Tuhan menyampaikan ini untuk bisa mendapatkan hasilnya mengerti. Lalu takut. Tadi disebutkan satu kali manusia mati dan setelah itu datang penghukuman. Lazarus mati. Dan sebelum mati ada peristiwa yang sangat memilukan. Dia menunggu remah-remahnya dari orang kaya itu. Saya membayangkan apa remah-remah itu dilemparkan orang kaya ke sana, tidak.
Dia di depan pintu, tentu bukan pintu yang dekat dengan meja makan, tidak. Pintu yang jauh tentunya. Remah-remah yang jatuh disapu, kemudian dibuang. Dan itu bagiannya dia. Saya pernah tahu seorang pengemis, tapi agak hilang ingatan. Tapi bisa punya anak, saudara. Suami istri berjalan, ngomongnya kacau, kiri, ngomong kanan. Pokoknya ngomongnya sudah tidak seperti saudara dan saya. Anaknya digendong di dus di situ. Ada dus besar, seperti anak sekarang modelnya kan pakai ransel gitu ya. Tapi isinya itu bayinya. Bayinya situ. Yang ngelongok-ngelongok di tong sampah, langsung tek bayi didublak itu. Saya ngatakan bukan diberi makan, disuap makan, didublak, saudara. Tahu dublak enggak? Makan asal aja gitu mulutnya. Ada apa? Masukkan. Ada apa? Dimasukkan. Ada apa? Dimasukkan. Ada bagian yang agak besar, bagian mulutnya sendiri. Karena mulutnya istri yang dikasih. Tong sampah. Tapi ya sehat itu. Ya karena memang sudah adaptasi. Satu kali waktu dia menjemur popoknya. Bukan pampers. Itu potongan-potongan sewek yang sudah kumal-kumal itu jadikan popoknya. Popok anaknya itu. Dijemur di tempat perempatan jalan. Di Ponorogo itu perempatan jalan itu ada patungnya sekarang. Patung orang besar gitu. Dulu cuma tonggak gitu saja, lalu dilingkari dengan satu pemagaran gitu aja ya. Taruh situ. Nah itu kan tempatnya mobil. Bus lewat, mobil lewat, berterbangan semua. Di pojok sana ada kantor pos polisi. Polisinya datang. Didatangi polisi. Dia ngomong apa? Polisi jaga cuma tidur aja, kuaploki polisinya. Saudara, mau ngelawan polisinya, tidak bisa. Ya saudara, jadi kita melihat ini situasi yang betul-betul terjadi. Dan kondisi seperti itu merupakan fenomena yang bisa menjembatani bagaimana kita melihat si Lazarus. Lalu siapa yang datang? Anjingnya datang. Rupanya sudah sejak zaman dahulu orang yang kaya itu melengkapi penjagaannya, sistemnya itu dengan anjing. Dan bau dari boroknya, kurapnya, kudisnya itu menjadi daya tarik bagi anjing-anjing ini. Dijilati. Tuhan Yesus menampilkan ini untuk bisa mengerti betapa penderitaan ini sudah habis-habisan. Supaya jangan kita menilai kepada luarnya saja, tapi melihat bagaimana endingnya nanti sampai dia setelah sudah mengalami kematian itu. Akhirnya mati. Matinya pun juga tidak disebutkan dengan upacara dan sebagainya, tidak. Tidak berapa lama orang kaya ini pun juga mati. Tentu meskipun tidak disebutkan itu banyak orang. Krans bunga kalau sekarang itu mungkin banyak lebar-lebar begitu ya. Dengan kata-kata yang penuh dengan kata-kata mutiara. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada selamat jalan untuk menuju ke sorga. Kok ngerti? Ya. Kalau masih ada selamat jalan untuk pergi ke sisi Tuhan, itu masih dapat diterima. Sebab sisinya ada sisi kanan, ada sisi kiri. Sisi kanan domba-domba masuk sorga. Sisi kiri kambing masuk ke neraka. Saudara ya. Ini mati, Lazarus dilihat oleh dia. Dipangku oleh Bapak Abraham. Ini satu hal yang disampaikan Tuhan, dipilihkan sesuatu, dikisahkan di sini. Untuk supaya kita melihat ada perpaduan kengerian dan kemuliaan disampaikan. Sekarang engkau, hai manusia,
Di tengah-tengah kengerian seperti itu, dan di tengah-tengah kemuliaan seperti itu. Dan Tuhan suka sekali untuk memakai paralelisme. Kaya, miskin. Firdaus, neraka, alam barzakh. Di pangku Abraham, di dalam siksaan. Ini tidak bisa dicampurkan. Ditegaskan Tuhan, yang ngomong Tuhan Yesus, yang tahu persis dan tidak dibuat-buat. Saudara, tapi berapa jauh di antara kita mau mencoba menghitung langkah kita. Semakin dekat dengan Tuhan, atau stagnan, tetap di tempat, atau bahkan seperti spur yang langsir, maju mundur dak karuan, berputar-putar dak karuan. Kapan nanti kita kelihatan sudah jauh dari gereja, berputar-putar di mana-mana. Kemudian kembali, masih untung bisa kembali. Ada yang sudah terlalu berputar-putar, lepas lagi. Saudara, kita melihat di sini. Di sini kita bisa melihat filosofinya bahwa kekayaan tidak bisa merubah nasib sampai ke akar-akarnya. Seberapa kayanya, seberapa hebatnya, jasa yang ada tidak bisa menolong. Karena itu perlu kita mengetahui berbuat baik itu bukan menanamkan jasa sama sekali. Tuhan tidak butuh kebaikan manusia. Tapi Tuhan membutuhkan manusia itu menyadari apa yang dipercayakan pada dirinya, apa yang ada pada dirinya, apa yang tengah disandangnya, apa yang tengah dinikmatinya. Meskipun pakai otaknya dia bekerja, pakai tenaganya dia bekerja, pakai usahanya. Dan dia berhasil. Itu kalau bukan sorga yang memberi tidak akan mungkin bisa. Tetapi manakala itu disampaikan, betapa banyaknya saudara, mereka yang cuek, dari pertama kali kecil tidak punya apa-apa, kemudian jadi berpunya, kaya artinya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Yang dilihat kekayaannya, yang dilihat bagaimana dia bisa menabur jasanya ke kiri, ke kanan, ke samping, ke belakang. Tuhan tidak pernah diperhitungkan di dalam keadilan. Banyak alasan. Ingat, masa ini sudah mendekati hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Minimal berapa umur kita? Saya selalu menghitung dan saya selalu menghangatkan kesadaran saya dengan melalui bekerjalah sungguh-sungguh. Ya. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa mendapatkan hasil. Untuk itu bagaimana? Seolah-olah besok engkau mati. Jadi kita perlu untuk mengetahui supaya kita ini tahu ya, berusaha sungguh-sungguh seolah-olah engkau ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan beribadahlah engkau seolah-olah engkau besok akan mati. Coba kita mulai menghitung detak jam itu. Itu kemudian yang tidak kita hitung, detak jam itu berkenaan dengan berapa hari kita, berapa tahun kita telah diukur oleh gerak dari jarum jam itu. Tanpa kita sadari. Tidak ada rasa syukur yang sungguh-sungguh. Terima kasih yang sungguh-sungguh. Baru nanti kalau setelah kita melihat ini Tuhan mengatakan, hati-hati kalau sudah sampai kepada selesainya hidup ini. Dan ternyata engkau mendapatkan yang paling susah. Jangan engkau menyesali tentang Tuhan. Maka dia berkata, Papa Abraham, ya, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Menyejukkan saja. Mari kita coba lihat.
Kalau yang jadi sasaran utama, teriakan utamanya, pertolongan pertamanya, menyejukkan lidah, betapa tubuhnya yang ada di dalam kubur itu sedang di dalam kondisi yang panas. Jangan tidur, ya. Perhatikan firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh. Itu untuk kita semua, untuk saya, untuk saudara. Supaya jangan kemudian hidup kita itu kita buat permainan di kamuflase. Orang kaya ini penuh dengan kamuflase. Penuh dengan tipu daya. Dia memanipulasi segala situasi untuk diri sendiri. Dan ternyata dia terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat lagi diperbaiki. Otak kita itu sudah dipenuhkan dengan segala peristiwa masuk jadi data-data yang konkret di sini. Dan itu mempengaruhi kita. Jikalau kita tidak punya kendali dan tidak punya fokus untuk Tuhan, engkau tidak bisa untuk melakukan sekalimat apapun Tuhan menyampaikan kata-kata itu. Tidak bisa. Semua kita tolakkan. Akuilah pergumulan untuk hidup dalam kekudusan itu sulit, saudara. Sulit. Jangan sampai kemudian kita tidak berusaha sampai kita terantarkan ke kubur di situ. Dan kita melihat saat-saat sekarang ini, apa yang kita lihat dengan COVID ini? Tidak kenal gereja, tidak kenal tempat orang menyembah. Kalau Tuhan sudah melihat ada perhitungan, diizinkan Tuhan, sambar. Wah, ada orang yang terlalu berani mengatakan ini. Oh, tempat ini, tempat yang kudus, tidak ada penyakit. Sama saja dengan orang Kristen. Jangan makan ini loh. Oh, kalau parak-parak, prei racun katanya. Saya dengar dari Lamongan pertama kali gitu, prei racun. Kalau penyakit parak-parak. Aduh, ngeri, jadi bahan guyon. Semua kalau sudah jadi bahan lelucon. Sampai sekarang kita berdiri, lelucon dagelan satu tim, tidak cukup. Sekarang kemudian ada stand up komedi itu. Dewean. Sebab mungkin dipikir keuangannya pun juga sangat menguntungkan. Kalau satu tim bekerja, dibagi keuangannya. Tapi kalau sendiri tampil, wongkul yang diterima. Kita harus tahu apa yang disampaikan ini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ingat, orang yang sudah mati tidak bisa kemudian dolan di rumah. Minta dipersiapkan ini, dipersiapkan itu. Tidak bisa. Waktu saya dapat mimpi, bapak saya datang mau ikut saya bilang kita sudah berada di alam lain. Saya tahu itu bukan bapak saya, itu jin yang mencoba untuk menjadi seperti, oh sama, bungkuk-bungkuknya juga sama, suaranya persis, waduh geger, nangis semua satu keluarga. Apa tuh, engkong, sintekok, engkong, iki engkongmu, kon gak ngerti kon, ayo, kabeh, berlutut, aduh, iblisnya tertawa, saudara. Sampai ada yang dimasukin rohnya Samsudin itu, yang mati pada tahun 45, kubur di kuburan Grogol. Hati-hati saudara, diikuti kalau tidak dilepaskan oleh Tuhan melalui pendeta Boy Ogi dari Bandung waktu itu, tidak akan terbongkar rahasianya. Saya membaca kesaksian itu, terbongkar rahasianya setan itu. Setan itu kalau dia berbicara, katakan jangan berbahasa roh, tapi roh yang sungguh, bukan berbahasa roh sedikit duduk langsung berkoar-koar bahasa roh itu. Sampai ada yang tanya, kok bahasanya masih sama ya di sana ya pakai begini? Ya tidak tahu lah. Saya kebenaran Roh Kudus, saya tidak mau seperti gitu. Ya kebenaran sungguh-sungguh. Saya kebenaran Roh Kudus, bahasa roh
saya keluar dari tubuh. Kalau ini gampang, duduk saja sudah tidak tahu bahasa apa. Sehingga yang berbahasa roh sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan tempat. Hati-hati, saudara ya. Maka itu perlu kita tahu apa dan bagaimananya. Saudara yang diberkati Tuhan, engkau dari kecil mungkin, kemudian dibesarkan Tuhan di dalam seluruh fasilitas kelengkapan. Punya rumah, punya sawah, punya toko, punya usaha. Mestinya semakin dekat dengan Tuhan. Tapi sekarang kita melihat, rasanya tidak perlu Tuhan. Saya bukan mau kejam menyampaikan, itu fakta. Berapa puluh tahun saya di sini, saya melihat itu. Ada yang sungguh-sungguh, tapi ada yang tidak. Oh Tuhan, mungkin perlu cuma harta saya, uang saya, digantikan seperti itu. Sedih hati ini rasanya. Kadang-kadang memikirkan itu. Jangan dianggap gembala itu cuma senang kalau dikasih uang. Bukan itu pertobatan yang diharapkan. Jadi mesti mengerti hal itu. Domba-domba supaya datang ke dalam pertobatannya. Kadang-kadang di sini itu berpikir, kalau ada kemudian ada persembahan yang sedikit, Tuhan tolong kasihani dia. Mungkin persembahannya memang sedikit. Tapi Tuhan, kok bisa kemana-mana? Kok tidak cocok Tuhan ini? Ya Tuhan kasihani Tuhan. Ada kemudian melonjak persembahan begitu besar. Pendeta pun juga berdoa, Tuhan, apakah persembahan ini betul-betul dia terima dengan jalan yang benar? Pikiran itu selalu bukan tuduhan, tetapi adalah berhati-hati. Karena nanti satu kali kalau gembala, pendeta itu mati sama di hadapan Tuhan. Kalau kira-kira apa yang dikerjakan itu benar, dia akan masuk seperti Lazarus ini. Tapi kalau yang dilakukan salah, sama seperti orang kaya ini. Sekarang banyak berbondong-bondong untuk jadi pendeta. Belum jadi ada seorang rambutnya dijatikno sisik. Durung dadi pendeta, saudara. Rambutnya didadekno dhisik. Celanane didadekno dhisik, dikowaki. Sampai dia Tuhan. Maka itu sebetulnya lembaga-lembaga teologi dan sekolah kitab itu gerbangnya mesti betul-betul difilter benar. Orang yang masuk itu. Jangan kemudian berubah, kerja di mana-mana sulit, lebih baik masuk teologi ya, masuk ini jadi pendeta, banyak ngumpulkan orang. Asal fasih lidahnya cukup. Bukan tujuan untuk menjadi hamba Tuhan itu melayani Tuhan, memikirkan semuanya. Saudara ya. Lalu kita melihat di situ. Teteskan itu. Saya sudah pernah menyampaikan, saudara, tapi saya ingin lebih detailnya supaya kita bisa ngeri tahu. Saudara kalau salaman dengan orang yang kelihatannya, tampilannya kurang bagus, habis salaman cuci tangan. Ya. Sekarang punya alasan, pakai sanitizer, punya alasan. Dulu tidak punya alasan, tapi ya juga tidak segan-segan. Kursi demikian juga lap. Siapa sing tamu nih tadi itu? Mbok-lebokno kene gini. Ngono-ngono garasi ngono. Waduh. Tapi kalau sudah seperti ini, itu jari itu penuh dengan kurap, penuh dengan borok. Saudara tahu, saya waktu masuk tempatnya orang kusta. Ngeri, saudara. Baunya luar biasa. Teman saya 2 jungkel di luar, muntah. Saya mestinya juga begitu, tapi saya tahan, Tuhan kasihan, saya ingin masuk. Itu perawatnya yang mengantarkan kami ke ruang istimewa itu. Karena lihat kami itu masih muda-muda, gagah-gagah, pakai dasi gitu. Mau masuk ke kamar istimewa, silakan. Lorong itu, rumah sakit di Simpang itu dulu, ada rumah sakit Simpang. Lu kok terus keluar dari area, tapi masuk dalam area itu yang panjang. Belakang sepi, di sana ada lagi, baunya kayak terasi.
Saya betul-betul dari jarak kira-kira 10 meter sudah baunya tidak enak. 2 teman saya muntah di luar. Saya masuk dengan Tuhan, tolong kuatkan. Itu sudah pernah saya ceritakan saudara. Baunya luar biasa. Ini jarinya Lazarus itu. Jarinya Lazarus yang dulunya sangat disingkiri, sekarang minta. Ini bukan berarti dia sedang minta kuahnya dari sop buntut, saudara. Bukan. Itu jarinya Lazarus yang penuh gudik, kurap, dan sebagainya. Itu celupkan di air, teteskan untuk mendinginkan itu. Hati-hati. Lidahnya panas. Maka itu Daud mengatakan, ya Tuhan, jagailah mulutku. Ini hati-hati. Ngomong didolak-dalik dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa hal-hal yang menyangkut masalah keimanan itu bukan dilihat dari perbuatan baik yang kelihatan, tapi dari dasar hatinya, pengabdian. Itu berbentuk pengabdian atau hanya sekedar berbentuk kemurahan hati. Memberi itu bentuknya pengabdian kepada Tuhan ataukah kemurahan hati. Kita melakukan seperti itu, adakah itu berbentuk pengabdian kepada Tuhan atau sekedar kebaikan hati? Dilihat oleh Tuhan, saudara. Maka itu sering saya sampaikan, hati-hati, hayati betul-betul di dalam itu. Penuh dengan keikhlasan. Lain waktu nanti saya akan terangkan tentang hal itu lebih dalam. Dan biarlah kita tahu bahwa keberadaan kalau sudah masuk ke kubur, itu ada firdaus alam barzakh. Ada neraka alam barzakh. Jadi sebelum masuk ke neraka total, itu sudah bisa merasakan siksaannya. Sebelum masuk ke sorga, firdaus total, sudah merasakan juga di firdaus alam barzakh. Camkan, hati-hati. Jangan mempermainkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Saya renungkan, saya mencoba untuk dengan apa mengkalimatkan supaya terjadi kesadaran, hentakan di dalam diri. Namun saya tidak sanggup, andai kata saudara itu bisa saya belah dadanya, saya masukkan ini ke dalam dada saudara. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saya bicara lebih keras lagi saja, sudah ada kemudian tidak mau ke gereja. Apalagi mau dibelah dadanya, saudara. Maka itu perlulah, bacalah Alkitab. Renungkanlah di dalam. Supaya jangan kita kemudian berbangga diri. Sehingga kita kemudian lepas. Jadi seperti orang ini. Kekayaan itu banyak rintangannya. Nanti kapan saya akan terangkan perkataan Tuhan, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Itu bukan mendiskreditkan orang kaya, tapi membelas kasihani orang kaya. Orang kaya itu sulit, saudara. Sebab banyak kemudian diselewengkan oleh para pendeta-pendeta. Tatkala si kaya datang yang mencari pertobatan, di tengah jalan sudah diangkat jadi orang-orang yang dianggap kudus, suci. Karena apa? Karena banyak korbannya. Kasihan, banyak diserong. Sehingga tidak sampai kepada pertobatan yang sejati. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian. Tadi itu, cuma jangan banter-banter melebihi suara saya ya. Tuhan tak pernah janji tadi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi
Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wanita saja. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya semua. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Engkau berjanji memberi kekuatan, memberi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan sampai ada di antara kami memilih jalan seperti orang kaya ini karena tidak tahan uji. Tatkala masih belum ada kerja, tatkala pekerjaan menyusut, tatkala penderitaan datang, tatkala semua serba menipis, bukan janji Tuhan hilang, tapi janji Tuhan memberi kekuatan untuk memenangkan situasi. Supaya jangan kemudian kami mengarahkan kematian kami seperti orang kaya ini, yang kemudian menderita siksa di dalam kubur yang mengerikan, siksa sehingga lidah pun perlu untuk dibasahi karena panasnya. Ampuni Tuhan, satu kali kami semua akan mati karena kami adalah calon mati. Umur tidak membatasi, tetapi biarlah kiranya iman kami semakin menjadi-jadi di hadapan Tuhan. Berikan kami ketaatan dan ketulusan yang sejati bila melakukan segala sesuatu, itu semua dalam kerangka ibadah di hadapan-Mu, sehingga tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang membuat kekecewaan, tidak ada yang merasakan kejahatan dari orang yang lainnya. Apa yang kami sampaikan, kami kerjakan semua, kami lakukan semua. Kebaikan apapun semuanya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami tak memperdulikan mereka mau menerima kebaikan kami, mau menerima segala apa menjadi nasihat kami, mau menerima segala apa yang menjadi bagian kebaikan kami. Itu bukan urusan kami. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kami dengan Tuhan adalah apakah ini pengabdian atau sekedar kebaikan kepada sesama. Jangan kami beribadah dengan kemiskinan pengertian. Semua itu punya nilai ibadah sejati di hadapan Tuhan. Ampuni kebodohan-kebodohan kami selama ini, karena kami tahu tiap langkah, tiap hari, tiap waktu, tiap saat itu mengantarkan kami ke liang kubur sampai pada saatnya. Jangan kami setelah masuk baru kami kemudian mencoba untuk membuat perhitungan berbalik dalam kebenaran. Terlambat Tuhan. Inilah masanya. Biar kiranya kami semua diberkati. Berkati negara kami, para pejabat-pejabat kami, para pemimpin-pemimpin kami di pusat sampai di daerah. Karena semua adalah calon mati. Dan pada waktu di dalam kubur semuanya akan jelas. Siapa yang akan dipangku oleh Bapak Abraham. Dan siapa yang akan kepanasan di dalam neraka alam barzah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
biarlah dengan selesainya ibadah ini, kita semakin mengerti bahwa hidup perjalanan kita ini, apapun yang karir yang sedang menanjak, yang sedang kita pertahankan, kekayaan yang semakin menumpuk, yang sedang kita rawat dan kita pertahankan, itu semuanya akan kita bawa langkah demi langkah, hari demi hari semakin mendekati kubur. Ajarkan kiranya kami semua tahu dan mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus, agar kami semua lepas dari kehidupan yang sengsara di alam kubur kami dan tidak ada lagi tempat pertolongan. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai pagi yang baru ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Minta waktu sebentar, saudara, saya akan bacakan untuk warta jemaat berkaitan dengan jadwal ibadah sepanjang 1 minggu depan. Untuk ibadah doa pagi di gereja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 4:30 sampai dengan 5:30 pagi. Untuk kegiatan ibadah hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu ada doa malam secara online dimulai pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Untuk hari Rabu, mohon diperhatikan khusus hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab di gereja dimulai pukul 5:30 petang. Lalu untuk besok Rabu tanggal 25 akan dilanjutkan dengan rapat Panitia Natal tahun 2020. Untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung di Badan Kepanitiaan untuk bisa hadir jam 7 malam. Lalu untuk Sabtu 5:30 petang juga ada ibadah pemuda remaja. Lalu info tambahan untuk tanggal 10 Desember ada ibadah syukur di Gumuk di keluarga Ibu Arya. Nanti diatur kembali untuk tanggal 10 Desember. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.